Modifikasi sebuah Jeep JK itu bukan hanya sekedar bicara soal branded produk atau produk-produk yang mahal aja, tapi kita mengutamakan soal konsep, selera, dan perpaduan produk yang akan dipasang di sebuah Jeep itu sendiri. Nah, contohnya seperti mobil Jeep JK tahun 2015 yang ada di depan, di samping saya ini yang berwarna merah. Ini konsepnya benar-benar matang, benar-benar pasti, terukur, jelas gitu. Karena konsep yang ditanamkan di sebuah Jeep JK tahun 2015 ini adalah AEV konsep. Kalau kalian belum tahu AEV itu apa, itu adalah salah satu brand rumah produksi yang ada di nun jauh di sana, di Amerika sana. Kepanjangannya itu adalah American Expedition Vehicle. Jadi produk-produk yang dipasang di Jeep JK ini mengedepankan sebuah produk atau sebuah brand dari AEV. Jadi konsepnya sangat-sangat jelas, sangat-sangat pasti, dan perpaduan antara khususnya di bagian eksterior, perpaduan antara bumper, kap mesin sampai ke bagian bawah suspensinya, pelek bannya itu benar-benar terlihat sangat-sangat keren. Kembali lagi ke selera, kalau misalkan kalian mau suatu konsep yang benar-benar jelas, tegas, kental, benar-benar matang, nah ini bisa jadikan satu contoh konsep modifikasi yang bisa kalian terapkan di sebuah Jeep kalian. Selamat datang di channel YouTube Planet Jeep, channel yang membahas segala macam dunia informasi tentang Jeep, mulai dari pedesaan sampai perkotaan, mulai dari nasional sampai ke internasional. Jeep Wrangler JK tahun 2015 dengan modifikasi AEV konsep. Wah, saya aja sih suka ya ngelihatnya ya. Jadi dengan konsep AEV ini kesan sportinya dapat. Kalian bisa lihat sendiri ya tampilannya setelah dimodifikasi ini. Terus gaharnya dapat, gaganya juga dapat, elegannya pun masih ada. Jadi nggak terlalu kelihatan urak-urakan yang over gahar banget gitu, enggak. Jadi kalau misalkan ini mobil dibawa ke acara kondangan, ke mall gitu, masih sangat-sangat pantas gitu dipakai untuk daily driver, pakai touring pun oke gitu. Jadi konsep AEV ini ya lumayan banyak yang suka ya. Cuma memang produknya sekarang memang agak susah untuk didapatkan atau ditemui ya, khususnya produk-produk original dari AEV itu di mobil Jeep JK. Kalau misalnya kita bicara Jeep JL, nah itu udah beda lagi produk AEV-nya dengan Jeep JK ini. Ini kebetulan yang akan kita review adalah sebuah Jeep JK yang tadi saya sudah sebutkan, tahun 2015, tipenya Renegade Sport. Ngomongin Jeep JK tipe Renegade Sport, nah kebetulan ini mobil juga baru dibeli dari Planet Jeep. Jadi ini adalah stok unit for sale yang dijual di Planet Jeep tahun 2015. Ini bener-bener masih grass banget. Alhamdulillah laku sama salah satu pembeli, terus langsung dimodifikasi di Planet Jeep menggunakan konsep modifikasi AEV yang seperti kalian lihat di sebelah saya ini. Tuh. Jadi rata-rata ya hampir didominasi oleh produk-produk AEV yang ada di mobil Jeep JK tahun 2015 ini. Kita mulai dulu dari eksterior ya. Dan saya mau ingetin satu lagi. Jadi produk-produk AEV yang dipasangkan di mobil Jeep JK ini adalah produk-produk AEV yang original ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, AEV itu kepanjangan dari American Expedition Vehicle, salah satu rumah produksi untuk modifikasi sebuah Jeep di Amerika sana tuh. Dan AEV itu juga pernah kolaborasi dengan Jeep itu mengeluarkan
double cabin di tahun 2014 itu adalah Jeep Brute. Nah, Brute itu konsep modifikasinya itu menggunakan rata-rata ya produk dari AEV, mulai dari front bumper, rear bumper, kap mesin, terus suspensi sampai ke bagian speedometer dan joknya pun di emboss tulisan AEV. Kembali lagi kita ke Jeep JK 2015 ini udah jelas banget front bumpernya menggunakan AEV. Nah, front bumper AEV ini ada dua tipe atau dua macam. Yang digunakan di Jeep JK 2015 warna merah ini adalah AEV yang tipe tubeless. Satu lagi namanya adalah AEV yang tipe premium. Perbedaannya apa? Kalau yang tipe premium di sini ada bulbar. Tuh, ada bulbar di bagian sininya, itu yang tipe premium. Gampang kok membedakannya. Kalau yang tubeless dia lebih polos kelihatannya. Tuh, di sini tidak ada bulbar. Kalau yang tipe tubeless seperti yang digunakan di Jeep JK tahun 2015 ini. Di sini juga sudah dipasangkan winch dari Warren yang tipe VR Evo 10. Terus di sini menggunakan roller, ada dudukan plat nomor juga. Dan untuk penahan atau bantalan dari winch hooknya di sini menggunakan dari brand Daystar. Jadi kalau misalkan talinya masih sling, bukan yang plasma, ini kan rollernya ini modelnya begini. Nah, ini bisa digunakan dudukan atau tatakan ya. Tatakan winch hook itu dari brand Daystar seperti ini. Nanti akan kita kasih lihat ya. Kasih lihat. Ini bisa dibuka nggak ya? Wah, nggak bisa dibuka. Nanti akan video footage-nya akan kita kasih lihat nanti itu. Terus di sini juga sudah ditambahkan lampu dari Baha Design yang Pro LP9. Ukurannya 9 inci nih. Nah, ini juga selera ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan ke kita ya, kalau menurut kita ya, khususnya menurut saya ya, kalau mata saya ini ukurannya terlalu besar. Lebih cocok atau kelihatan lebih manis dan estetikanya lebih dapet itu kalau ukurannya dikecilkan sedikit nih. Mungkin menggunakan ukuran 7 inci atau 6 inci atau 5 inci gitu. Nah, itu akan kelihatan lebih oke lagi. Kalau itu kan kembali lagi ke selera ya. Kalau saya melihat ukuran 9 inci ini terlalu besar. Kecuali kalau misalkan bempernya menggunakan AEV yang premium yang tadi saya katakan, yang ada bulbarnya. Nah, itu mungkin kelihatan lebih fitment gitu. Nanti karena posisi lampu tambahan dari Baha Design LP9 ini bisa ditaruh di tengah-tengah bulbarnya itu yang kosong. Itu. Tapi kalau misalkan yang model tubeless ini, kalau saya sih pakainya mungkin lampu yang ukurannya lebih kecil lah. Tidak sampai ukuran 9 inci ini. Tuh, terus untuk lampu-lampu, lanjut aja kita ke bagian lampu-lampunya atau lightingnya. Ini lampu-lampunya sudah menggunakan LED semua, original produk semua. Itu mulai dari headlamp, dia menggunakan JW speaker yang karbon J2. Terus tone signalnya ini menggunakan turn signal LED dari Recon. Fog lampnya menggunakan fog lamp original dari JW speaker. Jadi untuk masalah lighting, lampu-lampunya sudah menggunakan yang LED semua dari original produk. Sama dengan bagian front bumper, bagian hood engine atau kap mesinnya ini juga menggunakan produk dari AEV. Nah, modelnya seperti ini. Ini juga dipakai di mobilnya Planet Jeep. Kalau saya sih jujur saya suka banget dengan kap mesin yang model AEV ini. Kalau kalian lihat ada kisi-kisi di bagian kanan dan kiri sini. Nah, ini fungsinya untuk kalau suatu saat kalian menggunakan snorkel atau cerobong yang biasanya kayak belalai disebutnya dari sini. Nah, itu tinggal kalian langsung hubungkan aja itu snorkel ke intake-nya. Jadi tidak perlu merusak di bagian kap mesinnya. Entah itu mencoak, memotong dan segala macamnya, itu nggak perlu. Dari kap mesin AEV ini memang sudah fitment untuk menggunakan snorkel. Kenapa ada kanan dan kiri? Karena ini disiapkan untuk mobil Jeep yang RHD dan LHD. Jadi yang setir kanan dan setir kiri. Karena posisi intake-nya itu kan berbeda antara mobil yang setir kanan dengan yang setir kiri. Jadi supaya kelihatan estetiknya juga dapat kalau misalkan hanya sebelah ya. Ini kisi-kisinya juga kelihatannya agak aneh ya. Jadi memang dibikinnya dua juga itu. Selain fungsional memang estetikanya juga dapat gitu. Jadi ini memang sudah disiapkan kalau suatu saat mobil ini mau menggunakan snorkel. Jadi tinggal copot kisi-kisinya, tinggal pasang snorkelnya, hubungkan dengan intake-nya. Itu. Modelnya sih saya suka banget model kap mesin ini. Kap mesin AEV. Terus di bagian pilar A kanan dan kiri di sini juga sudah dipasangkan lampu dari Rigid 360
LED juga, antenanya sudah diganti menggunakan antena off-road yang ukuran 13 inci. Ada apa lagi di bagian eksteriornya? Grillnya ini mungkin untuk menambah, ini request langsung dari pemilik mobilnya untuk menambah kesan gagah kayak kali ya, gagah supaya kelihatan lebih intimidatif gitu. Jadi di cutting stiker warna hitam dop di sini. Terus ditambahkan lagi satu grill insert berwarna merah yang matching banget dengan warna mobilnya, hanya satu. Nah, ini juga pernah sempat kita bahas ya, satu grill insert yang warna merah ini. Itu kan ada yang masang dua, itu saya kurang tahu pasti apa maknanya. Tapi ya kalau dilihat secara estetika sih keren juga sih. Apalagi mobilnya dasarnya itu basicnya warnanya merah gitu. Jadi ditambahin satu grill insert seperti ini juga keren banget nih. Karena ngomongin warna ya, jadi perpaduan dan pemilihan warna itu juga mempengaruhi hasil dari modifikasi. Jadi kalau misalnya terlalu banyak pemilihan warna yang ditanamkan, yang dipasangkan di modifikasi Jeep, itu juga kelihatan agak kurang estetik jadinya. Seperti di mobil ini kan didominasi oleh warna merah dan hitam aja. Jadi perpaduannya itu jadi masih keren dan oke banget. Kita ngelihatnya juga masih enak banget itu. Terus ke bagian mana lagi ya? Nah, di bagian sini juga menggunakan splash guard atau kepet roda. Ini untuk penahan lumpur atau penahan cipratan air dari roda depannya ke bagian bodinya. Ini sih fungsional ya. Jadi kalau misalnya rodanya melewati jalan-jalan becek supaya tidak terlalu banyak cipratan yang ke bodi. Nah, ini fungsinya itu. Splash guard atau kepet roda bahasanya. Di bagian samping di sini juga sudah menggunakan door recess guard. Nah, ini pelindung supaya di bagian sini ini tidak gampang tergores pada saat kalian buka atau tutup pintunya, karena kan akses untuk buka atau tutup pintu mobil Jeep ini adalah dipencet terus jarinya masuk, biasanya suka kena kuku. Nah, ini ada namanya door recess guard gitu. Side step sudah menggunakan yang elektrik dari Ampere Research yang ekstrim atau yang 2 motor. Tuh. Sudah menggunakan side step elektrik. Kita lanjut ke bagian suspensinya. Nah, di bagian pelek dan bannya ini juga sangat-sangat matching dan sangat-sangat kental dengan konsep AEV-nya. Karena di bagian peleknya juga menggunakan velg dari brand AEV yang bedlock. Ini adalah AEV Bora bedlock. Nah, di sini juga ada kesan estetik dan kesan matching banget gitu karena ring bedlocknya ini. Nah, ini bisa dimainkan. Memang setiap pelek bedlock itu ringnya itu bisa kita mainkan lah untuk penyesuaian warna ke bodinya atau memang mau tetap warna hitam. Jadi bisa kita atur lah di bagian ring bedlock ini. Mungkin itu bisa jadi salah satu kelebihan kalau menggunakan pelek bedlock ya. Tapi beberapa kali juga kita sampaikan penggunaan pelek bedlock itu kurang direkomendasikan untuk penggunaan on-road atau daily. Memang untuk tampilan kelihatan lebih gagah atau gahar. Makanya selalu kita ingatkan dalam memodifikasi sebuah Jeep yang paling sering membingungkan oleh pembeli atau si pemilik mobilnya itu adalah memilih antara fungsi dan gengsi. Nah, itu biasanya dua hal yang agak sulit ya dari si pemilik mobil untuk memilih ya. Karena kalau bisa tuh dua-duanya deh kata dia gitu. Jadi fungsinya dapat, gengsinya dapat gitu. Ya kayak nggak bisa dipungkiri karena mobil ini adalah mobil masuk kategori menengah ke atas ya. Jadi pengen barang-barangnya tuh barang-barang yang selain fungsional juga bergengsi gitu. Tapi ya saran dari kita selalu kita menyarankan seperti itu. Lebih baik dipilih karena antara fungsi dan gengsi itu sangat berbeda gitu. Contohnya seperti di pemakaian velg gitu ya. Kalau kita menggunakan velg bedlock ini kurang direkomendasikan untuk digunakan di daily atau di on-road atau lebih didominasi di jalan-jalan aspal gitu. Karena velg bedlock ini peruntukannya adalah velg untuk off-road gitu. Fungsinya dari bedlock udah sangat-sangat sering saya jelaskan gitu. Jadi pada saat kalian mengempeskan kanan angin rodanya supaya tidak lepas bannya, nanti dikunci oleh si bedlock ini gitu. Tipe peleknya adalah AEV Bora dari brand AEV. Kombinasi dengan ban dari BF Goodrich. Nah, kalau ban BFG sih kayaknya memang udah wajib ya. Selain dari gengsi dari brand BFG itu sendiri, memang tampilan dari ban itu
keren banget ya pada saat dikombinasikan atau dipasang di mobil Jeep gitu. Di sini menggunakan ban BF Goodrich yang all terrain, ukurannya 35 12,5 ring 17 gitu. Terus lanjut ke bagian suspensinya, lift kit di mobil Jeep JK 2015 tipe Sport ini dengan AEV konsep ini menggunakan lift kit dari Metal Clock ukuran 3,5 inci, lengkap dengan arem. Dia itu ada 8 piece juga sudah diganti semua, kombinasi dengan shock dari King yang reservoir adjustable gitu. Jadi sampai ke bagian suspensi memang sudah proper banget mobil ini. Jadi konsep modifikasinya selain jelas, selain matang, kental banget, konsep modifikasinya di bagian suspensi juga ini juga udah proper banget. Ada beberapa penguatan juga dilakukan di bagian suspensinya, contohnya seperti di bagian terot, drag link, track bar, lanjut ke steering stabilizernya, sampai ke bagian knuckle-nya itu menggunakan dari brand Teraflex. Pertama itu terotnya itu menggunakan terot yang sudah heavy duty dari brand Teraflex. Terus yang kedua itu drag link-nya juga menggunakan drag link dari brand Teraflex yang sudah heavy duty. Berikut dengan track bar-nya. Nah, track bar-nya saya intip jangan sampai salah brand nih. Saya mau lihat dulu track bar-nya. Track bar-nya ini kalau saya lihat ini paket part include dari paketan lift kit-nya dari Metal Clock, tapi sudah heavy duty dan adjustable juga. Itu. Jadi yang digunakan dari brand Teraflex itu adalah ball joint, terot dan drag link. Sampai ke bagian knuckle-nya. Nah, kalau misalkan kalian kalau nggak tahu knuckle itu biasanya apa ya? Disebutnya itu yang penghubung di bagian roda sini, kepala babi ya kalau nggak salah bahasa bengkelnya itu. Kalau bahasa kardusnya itu knuckle lah. Itu knuckle-nya juga menggunakan dari brand Teraflex. Terus ada tambahan juga bracket track bar depan, steering stabilizernya sudah menggunakan yang heavy duty yang jauh lebih kuat dari brand Fox ATS yang sudah mempunyai adjuster atau setelan sebanyak 27 setelan. Bagian pengereman juga sudah di-upgrade menggunakan big brake dari brand Teraflex. Jadi untuk bagian pengeremannya lebih pede lagi dengan pengereman big brake dari Teraflex yang sudah menggunakan double piston atau 2 piston di setiap sisi roda depannya. Itu hanya di bagian depan ya, big brake Teraflex-nya, di bagian belakangnya enggak. Tapi udah kita test drive, untuk penggunaan daily atau on-road sih cukup banget itu. Karena mobil ini kan memang tidak disiapkan untuk kecepatan tinggi. Jadi mobil ini kan memang untuk nongkrong, jalan-jalan santai gitu kan. Ya kecepatan maksimal di 120 kpj lah gitu. Jadi pengereman dari Teraflex itu sangat-sangat cukup. Rem tadi sudah saya sebutkan, sampai ke bagian selang rem udah part include dari big brake Teraflex-nya sudah diganti yang menggunakan stainless braided. Itu udah selangnya udah jauh lebih kuat daripada yang standar. Sampai ke bagian belakang juga sudah kita upgrade. Itu selang remnya menggunakan yang stainless braided. Untuk suspensi di bagian belakang seperti biasa mengikuti dengan bagian depannya. Lift kitnya menggunakan Metal Clock yang ukuran 3,5 inci. Shocknya menggunakan dari King yang reservoir adjustable. Terus di bagian arem juga lengkap seperti saya sampaikan tadi di awal. Aremnya ada 8 piece, jadi mulai dari depan, bawah, atas sampai ke bagian belakang. Bawah, atasnya sudah diganti semua. Itu dari brand Metal Clock. Terus ada apa lagi di bagian suspensi yang diganti? Itu ada di bagian dalaman gardannya, yaitu final gear. Rasio final gearnya itu sudah kita upgrade juga menggunakan dari brand Yukon dengan rasio 488 gitu. Jadi karena ini basic engine-nya Jeep JK 2015 ini adalah 3000 liter bensin 3.0L. Jadi torsi dan horsepower-nya memang tidak segalak mesin Pentastar 3.6L gitu. Jadi untuk menambah torsi dan horsepower mulai dari tarikan bawah sampai ke atasnya itu, khususnya di tarikan bawah ya, kalau final gear ya, untuk di tarikan bawahnya itu final gear-nya sudah di-upgrade menggunakan Yukon dengan rasio 488 supaya lebih menghentak lagi, supaya lebih responsif lagi, lebih bertenaga lagi ini mobil pada saat emang ada kebutuhan tertentu gitu. Ngomongin final gear ya, ngomongin final gear itu kita kasih 488 karena bahan pertimbangannya itu karena ini basicnya adalah yang tipe sport. Beda kalau misalkan tipe Rubicon itu mungkin masih bisa kita naikkan lagi rasionya menggunakan 513. Karena ini basicnya adalah tipe sport, jadi kita maksimalkan di 488.
Karena di gardan bagian depannya itu hanya menggunakan gardan Dana 30. Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di video channel YouTube-nya Planet Jeep ya. Mungkin kalian bisa lihat-lihat tip-tip di situ kenapa tipe sport atau tipe non Rubicon di Jeep itu lebih direkomendasikan maksimal menggunakan final gear rasio 488 kalau di upgrade. Beda dengan yang tipe Rubicon. Kalau tipe Rubicon bisa kita upgrade rasio final gearnya sampai ke ukuran 513. Yang paling gampang itu karena ukuran ya. Karena ukuran gardannya itu yang Rubicon lebih besar dibandingkan yang tipe Sport ini. Tipe Sport ini hanya menggunakan Dana 30. Kita lanjut lagi dari suspensi untuk menambah tingkatan horsepower tenaganya sampai ke bagian torsinya. Di bagian engine juga sudah kita lakukan upgrading. Sampai kelupaan, ini mobil juga sudah dilengkapi dengan hood lock, jadi pengunci kap mesin gitu supaya lebih safety atau lebih aman. Nah, cara bukanya ini kuncinya menggunakan kunci asli mobilnya ya, jadi dicetak langsung ke hood lock ini. Hood locknya menggunakan hood lock dari brand Bolt USA. Nah, setelah dibuka kuncinya baru kita bisa buka kap mesinnya. Jadi agak effort ya karena mobilnya udah tinggi, terus posisi ngangkatnya juga berat dan agak tinggi kap mesinnya, jadi ya lumayan agak effort gitu. Beda kalau misalnya kalian orangnya memang udah tinggi banget ya. Nah, ini dia ruang mesinnya. Jadi sudah ada beberapa upgrade yang kita lakukan di bagian ruang mesinnya untuk mengimbangi supaya torsi dan horsepowernya bisa meningkat pada saat mobil ini memang dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus lah. Mungkin lagi buru-buru gitu, jadi nggak terasa lemot gitu di bagian tenaga dan torsinya. Pertama adalah air intake-nya. Air intake-nya ini sudah diganti atau di-upgrade menggunakan air intake dari merek AV Power. Tuh, ini yang 5 layer, jadi ini konsumsi angin yang masuknya akan lebih banyak dan lebih bagus lagi menggunakan intake dari AV Power ini. Otomatis nanti akan menambah horsepower dan torsi dari mobil ini sendiri gitu. Lanjut lagi di bagian throttle bodinya kita tambahkan spacer itu dari brand Rugged Reach seukuran 1 cm spacernya supaya angin yang masuk juga lebih banyak. Di bagian coilnya juga sudah kita ganti atau kita upgrade itu menggunakan coil dari brand MSD Amerika. Businya juga diganti menggunakan busi dari NGK yang sudah racing. Kalau baterainya setelah kita cek dan kita tes gitu, baterainya masih sangat-sangat bagus. Kesehatannya terakhir dari pengecekan kita itu kesehatannya masih 100%, charge-nya juga masih 98%, jadi masih sangat-sangat mumpuni. Memang kalau misalnya mau di-upgrade lagi bisa menggunakan yang CCA lebih besar lagi, tapi kita sarankan kepada orangnya pada saat nanti ini baterai udah mulai soak lah, udah mulai mau habis itu baterainya, baru nanti sekalian di-upgrade gitu. Supaya sekalian lah gitu. Terus ada apa lagi di bagian ininya? Udah, itu aja sih. Jadi kalau bahasa upgrade di bagian engine ini mungkin masuk ke stage 2. Upgrade di bagian engine-nya. Ini sangat-sangat membantu untuk menambah torsi dan horsepower dari mobil Jeep JK ya, dengan basic engine 3000 liter, bukan Pentastar ini ya, mesin 3000. Karena Jeep JK 2015 dengan mesin 3000 ini selisihnya lumayan, sekitar selisihnya 15 horsepower dengan mesin 36 Pentastar, torsinya itu beda hampir sekitar 20 atau 30 horsepower. Nanti data validnya akan dibantu sama editor taruh di atas ini ya. Itu perbedaan engine, torsi, dan horsepower mesin 36 Pentastar dengan mesin 3000-nya Jeep JK ini. Itu. Nggak lengkap kalau nggak kita review sekalian di bagian interiornya. Biarpun di bagian interior atau dalam kabin ini tidak banyak yang dilakukan modifikasi, tapi ya tetap kita sampaikan, kita kasih lihat apa aja yang dilakukan perubahan di bagian dalam kabinnya. Itu yang pertama adalah headliner atau peredam plafon. Ini salah satu aksesoris atau spare part yang wajib lah ya, yang paling banyak orang cari karena bagian kabin Jeep ini kalau misalnya kan diparkir kondisi dijemur di terik matahari lumayan panas gitu. Jadi banyak banget yang mencari
headliner atau peredam plafonnya, karena ini benar-benar aksesoris yang fungsional. Terus yang kedua itu adalah MLC Rock Country. Ini adalah saklar untuk menyalakan lampu di bagian pilar A, kiri dan kanan, sama lampu dari body desainnya di bagian front bumpernya. Itu saklarnya kita gunakan dari brand Rock Country MLC. Karena apa kita gunakan brand itu? Karena ini salah satu brand yang bikin saklar yang safety ya. Karena dia sekalian dengan modul atau tempat screennya itu benar-benar khusus. Jadi pada saat kita jalurkan kabel ke akinya itu hanya satu, jadi selain lebih rapi juga lebih aman gitu. Terus yang ketiga itu adalah grab handle. Nah, di bagian front, di bagian pilar kanan dan kirinya itu grab handle menggunakan dari brand Wildboat yang sudah berbahan besi tapi ada bantalan karetnya, jadi selain kuat juga lebih aman lagi. Kita lanjut ke bagian eksterior belakang Jeep JK 2015 dengan AEV konsep. Nah, jadi modifikasinya jelas banget menggunakan AEV. Tuh, kita lihat di bagian lampu dulu ya. Jadi bagian stop lamp ini mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang itu sudah diganti menggunakan LED semua. Di belakang juga sama seperti di bagian depan menggunakan dari brand JW Speaker yang sudah LED. Lengkap dengan stop lamp guard atau tail light guardnya original dari Mopar. Tuh. Jadi selain kelihatan elegan, sporty karena sudah menggunakan LED, juga tetap kelihatan gagah karena ada guardnya di bagian belakang ini. Sudah menggunakan fuel door juga. Nah, jadi udah keren banget fuel door dari original Mopar. Terus rear bumper atau bumper belakangnya pasangan dengan bagian depan menggunakan AEV. Nah, ngomongin bumper belakang nih. Ini salah satu bumper yang sangat-sangat fungsional. Jadi kalau misalkan kalian suka overland, camping atau perjalanan jauh, jarang pulang ke rumah, Bang Toib segala macam. Nah, mungkin ini cocok banget ini. Kalian gunakan bumper belakang dari AEV ini karena spare atau tempat penyimpanan airnya ini lumayan banyak di bumper AEV ini. Nanti di bagian tire carrier-nya juga ada tambahan kalau kalian lihat yang warna-warna merah ini. Nah, itu juga ada, nanti akan saya jelaskan nanti. Nah, yang pertama di bagian belakang nih. Nah, ini memang bisa dibuka ya. Jadi ini bisa menampung air, kapasitasnya nanti akan kita tulis nih. Kan saya lupa. Akan ditulis nanti sama editornya. Nanti di sini kapasitas tampungan airnya bisa sampai berapa. Tuh, terus nanti caranya kalau misalnya mau mengeluarkan air, jadi nggak perlu kalian pakai sedotan gitu, nggak perlu. Susah nanti. Di bawah sini sudah ada. Nanti di bawah sini nih ada kerannya, bisa dibuka nanti ngocor airnya. Bahannya sudah baja, jadi di bagian sisi kanan dan kirinya ini berbahan plastik untuk penampungan air. Tapi untuk penampungan airnya hanya tersedia di bagian sisi kiri mobil aja ya. Di bagian sana ini nggak ada. Loh, karena di bagian sana itu ada tire carrier-nya. Jadi hanya di bagian sisi kiri mobil aja itu yang bisa digunakan untuk penampungan air. Loh, ini bahannya sisanya udah baja. Terus tire carrier juga menggunakan tire carrier dari brand yang sama yaitu AEV. Ini modelnya memang kelihatan benar-benar gahar, intimidatif banget ya, karena sistem pemasangannya itu yang seperti kalian lihat biasanya kan dia engsel. Nah, kalau ini enggak, ini langsung tanam ke sasis, jadi memang jauh lebih kuat gitu tire carrier dari AEV ini. Nih kalian bisa lihat ada pipa di bagian sini, ini bahannya baja campur tepung sedikit, dan full baja di sini, tanam langsung ke bagian sasisnya, jadi dijamin kuat banget ini. Model bumper belakangnya pun kalian bisa lihat ya, ini selera ya kalau model bumper belakangnya. Tapi kalau dilihat dari sisi fungsi, ini lebih fungsional mungkin dibandingkan dengan bumper-bumper yang lainnya. Nah, ini bumper tire carrier-nya, ini ban serepnya sama, seragam semua dengan yang dipakai ukuran 35, peleknya juga seragam, sampai ke ring bedlock-nya juga semuanya dibikin sama ke bagian serep. Nah, ini dia. Kalau misalnya kalian lihat di sini udah jelas banget ada tulisannya. Petrol tidak boleh dekat-dekat sama api karena ini biasanya digunakan untuk menyimpan bahan bakar. Kapasitasnya itu adalah 10,2 US gallon. Kalau kalian konversi ke liter itu estimasi sekitar 36 atau 38 liter bisa menampung bahan bakar di sini. Ini namanya fuel caddy. Hanya dari brand AEV yang mengeluarkan, dan plug and play ini fitmentnya hanya ke tire carrier AEV. Jadi kalau kalian gunakan fuel caddy ini ke tire carrier yang lain pasti banyak modifikasi karena dia hanya fitment ke tire carrier AEV. Third backlight atau lampu kobranya dipasangkan dari brand Rigid.
case berwarna merah. Jadi ya sama ya, jadi pada saat ngerem juga tetap warnanya merah. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Di sini adalah tempat kalian memasukkan bahan bakar atau airnya tuh. Di sini. Oh, ini produk original dari AEV. Itu. Saya buka sekalian. Nah, karena dia memang pemasangannya, instalasinya memang langsung ke sasis. Terus di sini ada besi panjang sampai ke bagian sini untuk penopang ban serepnya. Jadi bobot pada saat kalian open dan close atau buka atau tutup pintunya ya lumayan berat ya. Jadi lumayan effort ya. Itu. Tapi kan biasanya kan supir yang bukain nih pintu bagasi. Di sini juga, nah di sini terlihat jelas nih keterangan dari fuel caddy-nya. Terus kapasitasnya bisa menampung berapa banyak bahan bakar yang ditaruh di sini. Ini juga masih ada spesifikasi lengkapnya. Nggak hanya bumper belakang dan tire carrier-nya aja yang AEV, sampai ke bagian splash guard-nya atau kepet roda belakangnya ini juga menggunakan dari brand AEV. Jadi konsep AEV-nya itu sangat-sangat kental diinstal di mobil Jeep JK warna merah tahun 2015 ini. Nyambung di bagian belakang, tadi ada yang ketinggalan di bagian bawahnya atau di bagian suspensinya. Sampai ke bagian diff cover atau cover gardannya ini juga sudah menggunakan cover gardan dari AEV. Kalau kalian nanya kenapa hanya di belakang, ya karena cover gardan AEV itu hanya memproduksi ukuran dana 44. Karena ini mobil Jeep JK tipe Sport atau non-Rubicon yang bagian belakangnya aja yang ukuran D44 atau ukuran dana 44. Bagian depannya itu dana 30. Dari brand AEV tidak menyediakan ukuran gardan dana 30. Terus kalau kalian nanya lagi kira-kira apa sih yang kurang dari bagian belakang ini? Ya kalau saya ya knalpot. Saya lihat di bagian sini udah kelihatan udah keren banget, sporty, terus intimidatif, gahar, udah dapat banget dari bagian belakang. Cuma kalau misalkan belum ganti knalpot kayaknya tetap aja ada yang kurang. Jadi gimana nih menurut kalian konsep modifikasi AEV yang diinstal atau dipasangkan di sebuah Jeep JK warna merah tahun 2015 ini? Cocok banget digunakan untuk daily driver, dibawa ke kondangan, dibawa ke mall, dibawa nongkrong. Nah, seperti yang sering saya sebutkan atau saya sampaikan, jadi dalam memodifikasi sebuah Jeep itu ya, khususnya ya, mobil Jeep itu ya, kalian harus benar-benar memikirkan dengan matang konsep apa yang akan kalian aplikasikan di modifikasi Jeep kalian supaya hasilnya benar-benar bisa maksimal dan totalitas. Jadi jangan asal tempel, jangan asal pasang produk-produk atau brand-brand atau barang-barang yang menurut kalian suka, terus kalian main pasang-pasang aja di sini, ya itu belum tentu hasilnya itu bisa benar-benar cocok, matching dengan barang-barang yang kalian pilih itu. Contohnya seperti bumper menggunakan AEV, tiba-tiba nanti bagian kap mesinnya menggunakan dari brand lain atau model lain itu. Nah, secara konsep itu juga udah lari ya dari konsepnya, jadi tidak jelas gitu ya. Makanya dalam memodifikasi sebuah Jeep khususnya, baiknya kalian konsultasikan dulu ke pakar-pakar modifikasi Jeep. Bisa langsung hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Nomornya nanti kita taruh di bawah sini. Kalau misalkan kalian mau datang mampir langsung ke Planet Jeep, kita alamatnya ada di AXC Sumarekon Bekasi, Blok VIP 09-16 Sumarekon Bekasi. Nah, gampang banget kok nyarinya, itu di wilayah Sumarekon Bekasi. Yang banyak orang bilang jauh, padahal mah enggak. Deket kok, bisa lewat tol Bekasi Barat atau tol Becakayu. Dan lancar kok kalau sini dijamin. Sampai sini nanti akan kita layani secara maksimal. Mau kopi, mau pisang goreng, mau makan nasi padang segala macam, pokoknya nanti ada di Planet Jeep. Terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah.